Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semua pendengar Timbangan Hati. Salam motivasi dari Timbangan Hati, saya Roni Muhardi atau Rotem. Di episode Kisah Misteri Rotem di episode 1, kita membahas soal Toh Geni. Dan sedikit cuplikan ini saya tampilkan real foto saya sewaktu bayi dengan Toh Geni yang masih ada di pipi. Dan sedikit saya replay, ternyata sebelum saya lahir, mama saya mengalami suatu kejadian pada saat hamil besar saya. Ketika itu si mama sedang mau menuju ke rumah mertuanya, nenek saya dari papa. Itu mama naik angkutan umum, saat itu masih angkutan umum ya. Ketika mau naik, ada seorang gadis yang sedang duduk menutup sebagian wajahnya dengan sapu tangan. Lalu tidak lama ketika mama saya naik, itu dalam keadaan masih hamil besar, perempuan itu, gadis itu menggeser posisi duduknya untuk memberi sela duduk buat mama saya. Dan tidak sengaja sapu tangan yang menutup wajahnya itu terlepas. Dan betapa terkejutnya saat itu mama saya melihat wajah gadis itu hitam, tembong hitam, sudah membesar, bahkan sudah ada berbulu. Mama saya terkejut. Konon mitos yang beredar atau kebiasaan lama, ketika orang hamil besar melihat sesuatu yang aneh, diharuskan untuk mengelus-ngelus perutnya agar si jabang bayi tidak ada reaksi terhadap sesuatu yang ganjil-ganjil. Nah, saat itu mama saya tidak melakukan itu. Dan kemungkinan mungkin itu yang namanya istilahnya pantangan atau pamali untuk orang yang sedang hamil itu kan banyak ya. Mungkin kalau karena tidak sempat dan tidak kepikiran untuk mengelus perutnya yang sedang hamil besar ketika melihat gadis itu, mungkin itulah yang menyebabkan kelahiran saya juga hampir sama dengan gadis itu, memiliki tanda lahir. Cuman bedanya tanda lahir saya itu berwarna merah yang berawal dari titik merah seperti digigit nyamuk, dan kian hari kian lama semakin membesar dan menebal yang hampir menutupi bola mata sebelah kanan saya. Ya, itulah istilahnya, kita percaya tidak percaya sama kebiasaan lama orang-orang tua dulu. Tapi memang terkadang banyak efek-efeknya terhadap larangan-larangan yang diberlakukan, yang kita langgar di dalam aspek kehidupan kita sehari-hari. Karena di masa modern ini mungkin kan orang menganggap sesuatu itu mah mitos. Oke, untuk pertemuan selanjutnya ini kita berada di episode 2 Kisah Misteri Rotem yang bertema tentang Iga Jarang. Iga Jarang. Mungkin sebagian pendengar Timbangan Hati pernah mendengar istilah Iga Jarang ini. Iga Jarang atau istilah lainnya dibilang tulang wangi. Nah, Iga Jarang ini terletak pada tulang rusuk, di mana katanya Iga Jarang ini merupakan suatu tanda mata batin yang dimiliki tapi oleh orang-orang tertentu saja, yang istilah sekarang bisa dibilang mungkin indigo atau memiliki indera keenam. Nah, Iga Jarang atau tulang wangi ini ternyata adalah ketika dimiliki oleh seseorang, ini memiliki reaksi terhadap hal-hal gaib atau yang tak kasat mata, di mana sesuatu yang tak kasat mata itu menyukai. Baiklah, ini kisahku, kisah misteri Rotem. Beranjak di usia 5 tahun, Rotem, saya mulai suka mengalami kejadian-kejadian yang ganjil, di mana selain saya masih suka bermain sendiri dan berbicara sendiri, dan masih melakukan kebiasaan yang sebelumnya saya urai, yang suka bersembunyi di selempetan lemari dalam keadaan terkadang buang air besar atau dan pipis di celana. Saya mengalami sesuatu yang agak
susah, seperti berbicara dibilang agak celat atau telu. Jadi menyebut sesuatu terkadang keliru, seperti misalnya saya menyebut cabe jadi kabe, kemudian kerupuk putih jadi kelupuk puki, nggak pakai cambel gitulah istilahnya. Nah, namun saya memiliki kelebihan bisa mengeja huruf dan juga bisa membaca angka, sehingga waktu mau didaftarkan sekolah SD saya diterima dalam usia pada saat itu usia masih belum genap 6 tahun. Sementara rekan-rekan saya seangkatan itu berusia 6 tahun dan 6 tahun lebih, saya masih 5 tahunan lebih. Saya sudah diterima kelas 1 SD saat itu. Nah, ada suatu kejadian pada saat saya sekolah. Saya sekolah di SD negeri, namanya disebut orang SD Brondo, itu di Jalan Medan Area Selatan. Karena SD itu berada tepat di belakang puskesmas, makanya disebut SD Brondo karena dia tersembunyi di belakangnya puskesmas. Jadi dari pintu utama jalan itu kita melewati samping puskesmas. Nah, ketika saya bersekolah itu, selama dari awal saya bersekolah, saya selalu minta antar sama mama dan menyuruh mama untuk tidak pulang, menunggu saya betul-betul sampai selesai sekolah. Mama bingung kenapa. Ternyata dia tidak tahu bahwasannya setiap pagi mau menuju sekolah itu ketika melewati puskesmas, saya selalu dipanggil atau didada-dadain sama sosok perempuan berada di samping dari pintu masuk puskesmas, yang dimana di situ ada seperti kursi untuk dorong pasien sama tempat tidur untuk dorong pasien. Dia selalu duduk di situ setiap pagi, rambutnya panjang dan selalu menyapa saya. Nah, karena hal itulah yang menyebabkan saya suka ketika diantar mama selalu bilang, mama jangan pulang, tungguin gitu. Sampai terkadang pernah suatu kejadian upacara bendera hari pertama sekolah. Nah, ketika kita lagi upacara, kita kan anak baru nih, anak SD baru kelas 1. Nah, ketika ada pengibaran bendera merah putih itu ya, di tiang bendera itu, entah kenapa kok saya melihat orang-orang yang mengibarkan bendera itu kan kakak kelas itu ya, kakak kelas sekitar usia kelas 5 atau kelas 6 SD. Mereka seperti berputar-putar di lapangan itu, tapi yang melihat hanya saya, yang lain tidak. Perasaan saya di mereka seperti berputar-putar dan tiang bendera, penyangga tiang bendera yang berbentuk segi 4 itu kok lama kelamaan memanjang seperti kuburan. Itu penglihatan saya saat itu, hingga saya istilahnya keringetan, panik padahal pagi itu tidak panas. Nah, sampai selesai pengibaran bendera, kita disuruh hormat bendera. Ketika sudah selesai hormat bendera, saya melihat sosok besar, tinggi, hitam, giginya bertaring ke bawah, kupingnya itu panjang, matanya merah menatap saya. Sampai akhirnya saya istilahnya menutup pakai topi sekolah SD saat itu ya. Saya tunduk terus sampai selesai upacara. Nah, akhirnya masuk ke kelas. Saat itu pelajaran pertama, guru menyuruh kita buat benang kusut di buku pertama pakai pensil ya, saat itu masih pensil. Nah, ketika mau membuat benang kusut itu, kok tiba-tiba saya melihat sosok yang di tiang bendera itu sudah ada di depan saya. Saya kaget, saya takut saat itu, tapi namanya masih anak kecil ya. Nah, saking takutnya, tangan saya terus bergerak mengapain pensil itu buat benang kusut, di mana orang-orang belum selesai, saya malah cepat selesai.
Sampai istilahnya gurunya bilang, kok cepat sekali. Padahal saya karena ketakutan itu buat benang kusut sampai istilahnya tembus ke lembaran-lembaran buku-buku selanjutnya karena saya menekan sembari karena ada rasa takut tadi. Lalu segera ke meja guru bilang, sudah siap bu. Ani mau pulang. Saya saat itu membahasakan diri, nama saya Roni, membahasakan diri Ani. Ani mau pulang aja sama mama. Ani nggak mau sekolah lagi dulu, gitu kan? Bingung si mama. Tapi sembari ternyata kawan-kawan pada tertawa. Ternyata ngelihat saya maaf buang air besar sama pipis di celana. Pada bersorak saat itu ada beberapa teman sekelas saya itu sama-sama satu dekat rumah, namanya ada Handa, Andi dan Hendra. Mereka tertawa ngejekin, Roni berak di celana, berak di celana. Saya malu. Akhirnya guru memperbolehkan saya pulang. Saya pulanglah dengan mama itu saat itu. Nah kemudian kejadian baru terjadi di sore, mau menjelang maghrib. Saya bermain saat itu di dekat rumah ada lapangan di samping rumah teman saya namanya Yudi. Kakaknya namanya Mbak, Yudi Mbak kami manggil gitu kan. Di lapangan itu sampai mau maghrib. Nah di situ saya main dengan Yudi, si Yudi sendiri. Baru ada agak atasan saya namanya Idris, lupa saya. Baru ada Roma, ada Dede Kober kami bilangnya. Rame lah saat itu main di lapangan, main peta umpet sampai maghrib. Nggak taunya ketika saya yang jaga, saya mencari, yang lain sudah dapat itu. Si Yudi sudah ketemu, si Bang Roma, kami manggil Bang Roma karena di atasan ya. Baru ada si Dedek Kober udah ketemu. Nah si Bang Idris ini belum ketemu. Nah yang lain cari, saya kan yang jaga, saya terus mencari. Nah rupanya nggak lama yang lain itu sudah pulang, tinggallah saya sama mencari Bang Idris ini. Tapi pada saat saya mencari Bang Idris di balik semak-semak sama ada pohon-pohon apa itu yang agak-agak berduri, pohon rimbang kalau nggak salah ada tuh di lapangan itu. Saya melihat ada gerakan-gerakan pohon dan di situ saya ngelihat ada perempuan besar, rambutnya aut-autan, maaf ini lidahnya terjulur sama tetek buah dadanya itu jatuh ke bawah. Saya terkejut, saya lari terbirit-birit pulang ke rumah. Sampai ibaratnya saya nabrak pintu, nggak ngetok pintu. Saya pulang masuk kamar langsung masuk ke dalam kelambu. Saat itu rumah tidur pakai kelambu karena kan sudah maghrib, habis maghrib itu ya. Ya sudah. Nah kita nggak tahu tuh kabar Bang Idris gimana. Ternyata dapat kabar mamanya nyariin, Mama Idris kok belum pulang-pulang, nyari-nyari, tanya sana tanya sini. Kami diem, anak-anak ini diem lah, nggak ngerti. Tadi kami main ali berondok, kalau istilah kami ali berondok, kalau orang bilang peta umpet ya. Bang Idris sudah pulang, nggak ada, dicari-cari nggak ada. Ternyata tidak pulang, udah sampai malam, bahkan sampai berapa hari ya, 2 hari. Tiba-tiba ketemunya di atas pohon kelapa ya kalau nggak salah. Ketika sudah 2 hari, dia cerita katanya dia digendong sama ibu-ibu besar yang seperti yang saya lihat itu. Rambutnya aut-autan, lidahnya panjang menjulur, sama buah dadanya itu atau istilahnya tetek ya, maaf ya bahasa ininya, sudah menjulur ke bawah. Setelah kejadian itu nggak lama dengar kabar memang keluarga Bang Idris itu pindah rumah atau gimana nggak tahu lah. Sudah tidak tinggal lagi di gang kami. Saat itu nama gang kami Gang Kuali di Medan Area Selatan, tepat di belakang bioskop lama, bioskop gaya baru tuh nggak salah. Sekarang sudah jadi gor di Jalan Bakti, Jalan Air Hakim. Nah nggak lama juga pernah juga ada kejadian saya di bioskop. Namanya nakalnya anak-anak, apalagi rumahnya dekat bioskop ya. Kita main di bioskop. Nah saat itu waktu antrian karcis mau masuk, kami ini bocah-bocah suka
sok ikutan berdiri di samping pengunjung bapak-bapak atau ibu-ibu seolah-olah kami itu anaknya. Jadi supaya ketika antrian karcis kami lolos masuk ke dalam untuk bisa nonton gratis. Nah loloslah saya. Begitu lolos mas, saya melihat di depan pintu mau masuk ke bioskopnya kan ada tirai itu, tirai merah kalau nggak salah. Setelah dari antrian masuk tirai, barulah setelah tirai itu kita menuju ke tempat duduk bioskop. Saya melihat ada pocong dua kanan kiri. Saya takut. Nah saya genggam tangan sembarangan, tangan siapa, ternyata tangan abang-abang. Saya genggam. Nah abang-abang itu eloknya menyambut tangan saya, mengajak saya masuk, ngajak saya duduk bersama dia. Ada satu teman saya namanya Dani, jadi dia juga ikut masuk dan dia jadi ikutan juga kan. Dimana saya dibawa abang itu dia ikut, duduklah sama abang itu. Tapi saya ketakutan, saya udah nggak fokus lagi nonton film tadi. Saking takutnya, di situ malah saya dapat kejadian buruk juga. Ternyata abang-abang yang bawa saya, yang ngeraih tangan saya itu cabul. Kok tangan saya digenggamnya lagi, tiba-tiba diletaknya di anunya, di tempat, di kemaluannya dia. Malah diselempetkannya masuk ke dalam di balik celananya. Disuruh pegang-pegang, elus-elus begitu. Tapi karena namanya saat itu saya juga masih anak-anak, kemudian juga ada rasa takut habis ngeliat pocong tadi, ya saya diam aja. Terus dia menggoyang-goyang tangan itu sampai ada cairan lah. Sampai selesai ada cairan kental begitu. Nah gak lama saya langsung lari ke kamar mandi, ke toilet, saya cuci. Dan film sudah hampir mau selesai, itu pintu-pintu keluar sudah mulai dibuka. Saya langsung buru-buru ngajak teman saya si Dani pulang, yuk pulang gitu. Nah ketika pulang menuju rumah, si Dani ini rupanya ngobek ke orang tua saya, ke mama saya. Bu tadi si Roni disuruh megang anunya abang-abang gitu kan. Oh terkejut lah mama kan, marah mama. Datang ke bioskop mencari abang-abang itu, cuma abang-abang itu udah nggak ada. Nah dari situ saya dibawa pulang, saya dimarahin, nggak boleh lagi main ke bioskop gini-gini. Ya udah saya diam karena masih ada rasa takut, ya tidurlah. Tapi namanya bocah saat itu memang belum ada kapoknya. Saya masih terus bandel juga, masih suka main-main, kadang lupa waktu. Nah pernah kejadian saya main di rumah, ada suatu rumah yang jarang ditempati, rumah Bang Sugeng, pas di belakang bioskop, di samping nggak jauh dari rumah saya. Saat itu saya main dengan teman saya, teman tetangga lah, Alul, adiknya si Ahmad, baru sama Hendra, sama Andi, teman satu sekolah saya kan, Hendra, Andi, Anda, baru Dono, adiknya Anda. Mainlah kami di rumah kosong, rumah yang sering kosong itulah rumah Bang Sugeng, pas di belakang bioskop. Nah di sana banyak pohon-pohon, ada pohon jambu, pohon belimbing gitu. Kami manjat untuk memetik-metik buahnya lah. Nah pada saat lagi manjat-manjat begitu, tiba-tiba saya seperti ada yang jorokin, ada yang nolak saya dari atas kepala saya, hingga akhirnya pohon jambu kelutuk itu, jambu biji itu patah. Saya terjatuh ke bawah. Saat itu kaki terkilir lah ya. Saya ngelihat ke atas itu, ternyata ada kayak anak-anak kecil juga di atas itu sedang manjat-manjat. Dan gak sengaja mata saya tertuju pada rumah Bang Sugeng itu yang biasa kosong. Saya melihat ada sosok nenek-nenek di balik jendela sedang melihat saya, menyeringai begitu. Saya nangis sejadi-jadinya sampai akhirnya dibawa pulang teman-teman ke rumah dalam keadaan kaki sudah terkilir, terpelekok kalau istilah kami ya. Hingga membuat saya besoknya tidak bisa bersekolah itu kan. Saya libur, izin sakit kan mama, izin buat surat sakit, saya nggak sekolah. Kemudian hari keduanya sudah agak sembuh, saya kembali sekolah itu. Kembali sekolah, tapi sudah mulai berani tidak minta antar mama lagi karena pergi sekolah bareng teman-teman satu gang itu kan, Handa, Hendra, Kondor, Andi, Bada, kami bilangnya. Nah pergilah sekolah. Pulang sekolah kami pergi pulang bareng juga. Tiba-tiba ngelewati satu rumah itu, di dekat gang, antara gang mangkok sama gang gelas, ada rumah besar berpagar.
kok saya tiba-tiba dipanggil, seperti dipanggil ibu-ibu, disuruh datang ke rumah itu. Elok saya ngajak teman-teman itu, yuk ke rumah itu, di gang depan, di gang Mangun itu. Yuk di rumah itu. Ngapain, kata orang tuh? Enggak, itu rumah saudaraku. Entah kenapa kok tiba-tiba ngomong itu rumah saudaraku, padahal nggak kenal sama sekali. Teman-teman tuh pada mau ikut masuk. Masuklah kami, ke buka pintu pagar masuk. Terus kami di terasnya itu duduk buka tas, seolah-olah kayak belajar bareng, nulis-nulis gitu. Tapi nggak ada reaksi dari yang punya rumah. Nggak ada reaksi, nggak ada yang keluar, nggak ada yang marah, nggak ada yang apa. Kami santai di teras itu. Nah, saya sambil ngeliatin yang manggil saya itu terus berdiri di pintu, perasaan. Tapi yang lain tidak ngelihat, hanya saya terus berdiri pintu. Ya udah, sampai kami bosen, akhirnya pulang yuk, kata yang lain. Pulang malah nggak pulang, malah balik lagi ke arah sekolah. Bukan ke arah pulang, ke arah sekolah. Saat itu kita balik lagi, mau pas gerimis, ngajak teman-teman ngajak mandi hujan. Nah, larilah kami ke arah sekolah balik, tapi kami bukan di sekolah kami. Depan sekolah kami ada sekolah lain namanya sekolah Rabo, sekolah SD juga, SD negeri juga, yang sampingnya ada masjid jami. Nah, di samping masjid itu ada lapangan itu lapangan untuk orang-orang main bola, tapi banyak rumput-rumputan juga. Nah, di belakang di deket lapangan itu ada warung-warung kopi, sebelahnya gang Puri, gang Teratai kalau nggak salah, barulah lapangan itu. Hujan deras, kami mandi main hujan lah di situ. Kok tiba-tiba saya ngeliat dari balik-balik semak-semak itu ada sosok binatang, babi hitam pekat, kali matanya merah. Saya kaget sampai akhirnya saya masuk ke dalam kubangan lumpur. Nah, teman-teman tertawa, mereka nggak tahu kalau saya melihat babi hitam itu, baju penuh dengan lumpur. Akhirnya saya lari pulang sendiri. Ya, teman-teman menyusul pulang lari terbirit-birit. Saya sampai rumah duluan sampai rumah dalam keadaan berlumpur. Ternyata kaki saya luka-luka juga karena kena batu di situ. Akhirnya saya sakit lagi, demam, malamnya saya demam. Dari kejadian itu terakhir saya mulai ada kapok, karena saya sering melihat sesuatu yang aneh-aneh, tapi saya tidak pernah cerita, tidak pernah ngomong sama siapapun, termasuk orang tua saya. Hanya saya tahan sendiri, dan saya hanya diri saya sendiri. Makanya ini saya cerita, saya mengingat kembali kejadian itu. Nah, dari situ saya baru sadar kalau ketika saya ingat, berarti itulah yang kenapa saya suka melihat itu. Setelah sudah dewasa ini saya bertanya, ternyata badan saya ini termasuk golongan iga jarang atau tulang wangi tadi. Makanya dari kecil itu sudah sering melihat begitu. Sampai di kelas 6 saya pun enggan, tidak pernah mau jadi panitia upacara bendera. Karena saya selalu melihat sosok itu di tiang bendera itu. Makanya setiap upacara saya selalu berbaris di paling belakang. Saat itu ketua upacara, ketua kelas kami namanya Krishna. Krishna ini juga termasuk siswa pintar. Dia ranking dan selalu selain jadi ketua kelas, dia juga ketua upacara. Dan juga teman-teman yang bagian upacara lain seperti teman saya si Saripah Hanum, baru Martini Akbar, Titin, baru ada si Sari Dayanti, ada juga Nini, Epa, Lisa, Sri Wahyuni, Nazlan Arwi. Teman-teman saya pun heran kenapa saya selalu nggak mau. Ya, mereka nggak ngerti karena saya punya alasan tersendiri. Dan hal-hal aneh-aneh itu terus terjadi sampai saya SMP. Saat itu sekolah menengah pertama saya masuk sekolah negeri, itu SMP Negeri 5 Medan di Jalan Pelajar, di samping nggak jauh dari gereja. Sekarang jadi SMP Negeri 6 kalau nggak salah. Nah, sampai masa SMP pun masih terus kejadian hal-hal aneh. Di SMP
Saya berprestasi di bidang puisi. Gara-garanya pernah ada kompetisi puisi. Saat itu guru bahasa Indonesia saya yang saya ingat masih Ibu Afni itu ya. Ibu Afni mengadakan kompetisi puisi. Kita lomba saat itu berbaca puisi. Saat itu ada teman-teman saya lain. Pesertanya ada si Andre, ada si Reni, Angga, Rangga, baru Rina, ada lagi siapa ya? Anaknya Ibu Afni siapa namanya, karena dia anak pindahan yang nggak dari kelas 1 sama saya, lupa siapa. Nah, Neni. Pada saat saya kompetisi bahasa puisi itu pun tumben-tumbennya saya jadi pemenang tuh, juara pertama. Tapi ketika saya membaca puisi saya seperti merasa seperti ada yang merasuk di badan saya, dan saya baca puisi itu dapat seperti penjiwaan, dapat segala macam, pokoknya dibilang orang mantap lah baca puisinya. Padahal terkadang saya merasa seperti ada gerakan-gerakan lain di tubuh saya ketika saya membaca puisi. Sehingga akhirnya bakat kami dikembangkan sama guru bahasa Indonesia kami, Bu Afni. Kami dibawa ke Taman Budaya Medan, Taman Budaya Sumatera Utara di Jalan Perintis Kemerdekaan. Malah kami disarankan untuk bergabung di Sanggar Seni. Saat itu Sanggar Seni Patria dipimpin oleh Pak Amiruddin. Nah, di situ banyak lagi teman-teman teater kita yang sama-sama diajarkan untuk baca puisi di luar dari kami, sekolah kami. Di situ bergabung. Anggota teater itu usianya beragam-ragam, cuma kami satu angkatan. Ada yang masih kecil, anak-anak SD, ada si Dini namanya, ada Dila, Tommy, dan pelatih teaternya juga banyak. Ada Bang Teja Purnama, Bang Kamal, ada Kak Fauzia. Namun akhirnya dari sekolah saya yang bertahan lanjut ikut teater itu hanya saya, yang lainnya mundur, nggak tahu kenapa. Nah, malah saya semakin berkembang bakat teater saya sering diadu lomba, membawa atas nama sekolah, dan selalu menyumbang piala dan juga kemenangan dan juga nama baik buat sekolah. Hingga akhirnya saya sedikit mendapat perhatian khusus dari guru-guru. Ketika teman-teman sudah pada pulang sekolah, saya belum pulang. Saya kadang diperbolehkan untuk mengetik puisi di kantor guru pakai mesin tik guru, karena mau ada lomba. Saya selalu tuh mengetik di ruang guru, diperbolehkan sama mereka. Dan ketika siswa-siswa pada sudah pulang, itu kelas kita kan diganti sama anak kelas 1. Kami saat itu kelas 3. Kok tiba-tiba saya melihat masih ada teman sekelas saya, perempuan tuh, cewek, rambutnya panjang, namanya Delvianti. Loh, kok anak ini belum pulang, sementara yang lain pada pulang gitu, sudah pulang. Kalau saya kan memang belum pulang karena ada tugas, karena mau ikut lomba, suruh ngetik puisi yang rapi segala macam gitu. Saya lihat, tapi dia diem, diajak ngobrol juga tidak jawab. Dia jalan menuju ke arah toilet. Saya ikutin sampai dia mau menuju ke arah kantin belakang gedung sekolah itu. Saya ikutin, tapi tiba-tiba kok hilang gitu. Nah, nggak taunya esoknya ketika kita masuk sekolah pagi-pagi itu, kursi tempat teman saya Delvianti tadi tuh kosong. Dia tidak masuk. Oh, berarti dia sakit, kita pikir begitu. Saya pikir begitu. Oh, tiba-tiba guru masuk beri pengumuman, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maaf ya almarhumah Delvianti, saya masih menyebut beliau dalam cerita saya. Ternyata beliau meninggal karena sakit. Lah, berarti yang kemarin, yang semalam saya jumpain selesai pulang sekolah itu siapa? Kan gitu. Kejadian demi kejadian sebenarnya membuat saya tidak nyaman, tapi saya tidak tahu bagaimana cara mengendalikannya. Dan akhirnya saya jalanin aja, apalagi ketika saya membaca puisi. Saya seperti memiliki pribadi lebih, ada yang mengendalikan dan selalu mendapat kemenangan. Tapi sembari itu juga saya kan sudah ikut teater, saya mengasah terus bakat puisi saya. Cuman saya akuin ada dorongan-dorongan juga. Dari awal saya baca lomba baca puisi yang saya belum ada belajar, saya mendapat kemenangan.
malah semakin ekstrim dan semakin mengerikan hidup saya di masa SMA. Seharusnya indah malah membawa saya kepada dimensi lain yang selalu membuat saya terkadang merasa berbeda, aneh. Tapi saya terus coba jalani dan terkadang menyadari mungkin ini anugerah lain yang diberikan kepada diri saya. Walaupun terkadang saya merasa sedikit tidak nyaman dan menakutkan.